Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Azharia MP dengan NIM L0211813338 akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian yang telah saya dapatkan yang berjudul Uji Toksisitas Letal Kromium terhadap ikan nila. Latar belakang, dalam badan perairan, kromium dapat masuk melalui dua cara, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Masuknya kromium secara alamiah dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor fisika, seperti erosi yang terjadi pada batuan mineral dan partikel kromium yang ada di udara akan dibawa turun oleh air hujan. Masuknya kromium yang terjadi secara non-alamiah lebih merupakan dampak dari aktivitas manusia seperti limbah atau buangan industri sampai buangan rumah tangga. Ikan nila mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk saluran air yang dangkal, kolam, sungai, dan danau. Selain itu, ikan nila memiliki nilai ekonomi penting dan dapat dipelihara di laboratorium. Oleh sebab itu, ikan nila merupakan organisme yang dapat digunakan untuk uji toksisitas. Uji toksisitas dengan menggunakan organisme memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui efek letal suatu senyawa toksik. Pengamatan efek letal yaitu untuk mengetahui kematian biota. Uji akibat konsentrasi senyawa kimia tertentu yang terkandung dalam suatu limbah dicatat sebagai median lethal concentration. Metode penelitian terdiri dari metode dan rancangan penelitian, parameter penelitian, dan prosedur penelitian. Metode yang pertama ialah metode dan rancangan. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Penelitian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu uji pendahuluan dan uji toksisitas letal. Penelitian ini menggunakan ikan nila dengan panjang 10 sampai 13 cm. Penggunaan kalium dikromat dilakukan dengan cara mengencerkan kalium dikromat dengan konsentrasi yang telah ditentukan dengan air sebanyak 1 liter. Setelah larut, campuran kalium dikromat dimasukkan ke dalam media uji yang akan digunakan dan diaduk hingga merata ke dalam 40 liter air. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Yang kedua, parameter penelitian. Pada uji toksisitas letal, parameter utama yang diamati adalah persentase kematian ikan selama 96 jam. Parameter pendukung yang diamati yaitu suhu, pH, dan oksigen terlarut. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari persiapan media, uji pendahuluan, uji toksisitas letal, pengambilan dan pengukuran parameter fisik dan kimia air, serta analisis data. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama ialah kondisi kualitas air media uji. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa secara umum kualitas air selama penelitian pada masing-masing perlakuan masih dalam batas toleransi atau memenuhi syarat bagi kehidupan ikan. Kandungan oksigen terlarut selama penelitian berkisar 5 sampai 6,3 ppm. Suhu selama penelitian masih dalam kisaran normal bagi ikan nila untuk tumbuh, yaitu 25,8 sampai 27,3 derajat Celcius. Ikan nila mempunyai kemampuan tumbuh secara normal pada kisaran suhu 14 sampai 38 derajat Celcius, sedangkan suhu optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Pada suhu 14 derajat Celcius atau pada suhu tinggi 38 derajat Celcius, pertumbuhan ikan nila akan terganggu. Pada suhu 6 derajat Celcius atau 42 derajat Celcius, ikan nila akan mengalami kematian. Namun, untuk pH cenderung lebih asam dari baku mutu yang telah ditentukan untuk kelangsungan hidup ikan, yaitu berkisar antara 6 sampai 9. pH yang asam dapat memudahkan reaksi kimia pada logam berat untuk terurai menjadi ion-ion yang selanjutnya akan lebih mudah terserap oleh tubuh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang kedua ialah uji pendahuluan. Pada tahap ini telah dilakukan 2 kali uji pendahuluan. Pada uji pendahuluan pertama, belum ditemukan kisaran yang menyebabkan 50% populasi dari hewan uji mati. Pada uji pendahuluan pertama, konsentrasi tertinggi yaitu sebesar 36 ppm belum menyebabkan kematian hewan uji sebesar 50%. Sehingga uji pendahuluan yang kedua akan diuji dengan kisaran konsentrasi kromium di atas 36 ppm.
Pada uji pendahuluan kedua, didapatkan konsentrasi sebesar 0 ppm sebagai kontrol 45, 55, 65, 75, dan 85 ppm. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pada konsentrasi terendah sebesar 45 ppm dengan kematian hewan uji sebanyak 6 ekor, sedangkan pada konsentrasi tertinggi sebesar 85 ppm dengan kematian hewan uji sebanyak 20 ekor. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan yang terakhir ialah uji toksisitas letal. Pada gambar 1 menunjukkan rata-rata persentase kematian ikan nila pada setiap perlakuan, mengalami peningkatan mulai dari perlakuan kontrol sampai konsentrasi tertinggi yaitu 85 ppm. Pada perlakuan kontrol tidak mengalami kematian karena hewan uji tidak terpapar kromium. Kematian ikan nila pada uji toksisitas letal disebabkan oleh masuknya kromium ke dalam jaringan tubuh makhluk hidup melalui beberapa jalan, yaitu pencernaan, penetrasi melalui kulit, dan saluran pernapasan atau pengambilan dari air melalui membran insang. Tingkah laku ikan nila yang akan mati akibat terpapar kromium selama percobaan ditandai dengan operkulum terbuka lebar, sering berada di permukaan air dan berenang tidak teratur dan selanjutnya mati. Selain itu, permukaan kulit dari ikan nila nampak kemerahan atau iritasi sebagai akibat terpaparnya oleh logam kromium. Berbeda halnya pada ikan kontrol yang tidak ditemukan iritasi pada kulit ikan nila. Dan yang terakhir, kesimpulan. Suhu dapat mempengaruhi keberadaan dan sifat logam berat. Peningkatan suhu perairan cenderung meningkatkan akumulasi dan toksisitas logam berat. Hal ini terjadi karena suhu tinggi akan meningkatkan laju metabolisme dari organisme perairan. Nilai toksisitas letal kromium pada ikan nila yaitu sebesar 61,2 ppm yang dapat dikategorikan ke dalam golongan dengan daya racun yang sedang atau medium toksik. Ikan nila yang telah terpapar logam kromium akan membahayakan kesehatan bagi manusia yang mengonsumsinya. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.